Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ikhwafillah, saudaraku semuanya dimanapun kalian berada, kali ini kami ajak kembali membersamai anak-anak kami ya berbuka puasa, dan semoga kalian yang berbuka puasa pada hari ini juga dalam keadaan menyenangkan tentunya. Saudaraku, dimanapun kita beraktivitas atau bekerja, maka seharusnya memberikan ruang agar seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita itu bisa aktif dan berkembang. Ini sebagai wujud syukur kita kepada Zat yang telah menganugerahkan segala nikmat kepada kita tentunya. Sekaligus menjadi penentu seberapa sukses seseorang dalam menjalani hidup. Karena kesuksesan seseorang itu tergantung seberapa besar potensi yang diaktifkan sesuai dengan fungsinya. Dan begitulah semestinya fitrah berjalan sesuai dengan realnya tentunya. Tidak ada satu potensi pun yang tidak bermanfaat dan tidak ada satu anugerah dari Allah yang boleh kita sia-siakan tentunya. Dan menelantarkan sebagian fungsi atau menjadikan pasif ya, tidak aktif dan menganggur, itu adalah satu bentuk kekufuran terhadap karunia atau nikmat Allah yang telah kita terima itu. Dan segala hal yang berjalan tidak sesuai dengan fitrahnya itu pasti akan rusak, bahkan merusak potensi yang lain tentunya. Ihwafillah, saudaraku, Allah telah memberikan potensi akal ya kepada kita semuanya, anugerah yang menjadi pembeda antara manusia dengan hewan. Semakin banyak akal tidak difungsikan atau menganggur, makin mendekatkan manusia itu pada karakter hewani. Nas'alullahal afiyah. Karenanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, inti seseorang itu disebut manusia adalah karena akalnya. Kehormatan terletak pada agamanya, sedangkan kewibawaannya itu tergantung pada akhlaknya, budi pekertinya, perilakunya. Maka selayaknya anak-anakku semuanya, saudaraku semuanya, kita menjalankan fungsi akal itu sebagaimana mestinya. Terus mengisinya dengan keilmuan yang bermanfaat, baik keilmuan dunia maupun keilmuan akhirat. Nutrisi vitamin akal yang dengannya ia bisa berkembang itu sebenarnya adalah dengan menghayati daripada ayat-ayat Allah berupa firman Qur'aniyah, dan juga tentunya ayat-ayat Allah yang bertebaran di sekitar kita, yaitu dengan istilah ayat-ayat kauniyah itu. Dan Allah juga mengingatkan ya, memberikan satu firman yang tertuang dalam teks Al-Quran surat An-Nahl 12 itu, yang artinya, dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal.
Sisi istimewa dari akal adalah makin sering digunakan, sering difungsikan akal pikiran itu, maka kemampuannya akan semakin bertambah. Dan itu berbeda dengan barang-barang elektronik ataupun barang-barang yang itu merupakan sen teknologi bikinan manusia. Maka semakin dia itu barang itu digunakan, maka akan semakin mengalami tingkat kerusakan yang cepat, sekaligus mengalami satu fungsi penyusutan. Untuk itu sebaiknya, tetapi sebaliknya, akal yang dibiarkan menganggur akan cepat jumbut, tumpul, dan pikun. Jadi sekali lagi, akal yang dibiarkan menganggur, tidak difungsikan, tidak untuk berpikir, ini akan tumpul, bahkan pada tingkat yang lebih serius, yaitu pikun. Secara fungsi akal itu akan mengalami penyusutan secara drastis. Maka saudaraku, kalau kita suatu misal pada saat ini masih dikaruniai seorang orang tua ya, orang terdekat kita, maka mereka itu mesti secara aktif kita ajak untuk berbincang, berdiskusi. Nah, itu dalam rangka untuk mengaktifkan kembali akal pikirannya itu, sehingga beliaunya itu tidak cepat pikun. Dan jangan lantas orang-orang terdekat kita itu sudah tua, menurut pandangan kita sudah tidak pantas atau tidak layak untuk dijak diskusi dalam banyak hal, ini malah keliru. Ini malah justru menumpulkan daripada akal pikiran daripada orang-orang yang kita anggap tua tadi. Begitu bertambahnya kesibukan maupun usia pada diri kita tidak boleh menjadikan halangan untuk tetap belajar, menguji akal pikiran, membaca, menghafal, memahami maupun menganalisa hal-hal yang bermanfaat tentunya. Bahkan kerja akal tidak layak berhenti. Meski aktivitas jasad ya misalnya, itu istirahat karena lelah satu misal. Saat kaki tak lagi kuat menyangga tubuh kita ini, saat mata terasa berat untuk membaca dan melihat, seperti yang menjadi tekad daripada salah satu ulama yaitu Al-Hambali, tidak halal bagiku untuk menyanyiakan sesaat saja dari umurku. Sehingga apabila lisan dan mataku telah membaca dan berdiskusi, aku menggunakan pikiran dalam keadaan berbaring di atas tempat tidur. Ketika bangkit, telah terlintas di benakku apa yang akan aku tulis. Nah, alhamdulillah, ifafillah, saudaraku semuanya, anak-anakku semuanya. Pada saat ini, ketika anak-anakku berkumpul dalam kondisi dalam keluarga pondok ini juga di dalam kehidupan di pondok itu dibangun satu sistem, di mana sistem itu tidak pernah menghentikan daripada aktivitas anak-anak untuk terus memfungsikan daripada akal pikirannya. Ya, mulai bangun pagi sebelum subuh, sholat subuh, zikir pagi, baca Al-Quran, tahfidz, menjelang siang mereka tidur siang sejenak, habis itu sholat zuhur, terus nyampe malamnya jam 10 dia baru tidur. Ini salah satu upaya di dalam melatih anak-anak kita ini untuk memanajemen, mengatur waktu dengan baik, memanfaatkan setiap waktu untuk terus memfungsikan daripada akal pikirannya, digunakan untuk mengasah akal pikirannya, sehingga dengan demikian ketika dia dewasa nanti atau kelak nanti, mereka betul-betul bisa memfungsikan daripada akal pikiran yang merupakan anugerah yang besar dari Allah ini untuk diaktifkan secara sempurna. Dan semoga tentunya kita ini mulai momentum Ramadan ini, yang sebelumnya kita tidak enggan untuk memanfaatkan akal pikiran, diperas untuk terus berpikir, maka melalui momentum Ramadan ini
Semoga Allah bimbing kita untuk terus memanfaatkan akal pikiran kita, tentunya untuk kemaslahatan baik dunia maupun akhirat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.